Oke, baik ya, kita mulai ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, selamat sore ya. Semoga kondisi kita pada sore hari ini sehat-sehat semuanya ya. Sehingga hari ini mudah-mudahan pembelajaran kita lancar. Baik, kita langsung saja ya. Pada pertemuan kita kali ini kita akan mencoba mengaplikasikan perintah-perintah yang kita pelajari minggu yang lalu. Memang kita minggu lalu nggak masuk ya, tapi kamu kan saya sarankan bergabung ke kelas ME2H ya kan. Nah, jadi kali ini kita akan mencoba mengaplikasikan pemberian ya, khususnya pemberian ukuran untuk gambar objek dua dimensi yang sudah selesai kita gambar misalnya. Karena nanti pun tugas berikutnya kamu itu adalah memberikan ukuran untuk gambar yang sudah selesai kamu gambar, gitu ya. Jadi di sini langsung saja saya ambil sebuah kasus gambar yang mana kita akan memberikan ukuran untuk gambar tersebut. Seperti ini, kelihatan gambarnya ya? Kelihatan gambarnya? Belum, Pak. Oke. Belum, Pak. Belum, Pak. Belum? Ini gambar AutoCAD-nya udah kelihatan? Enggak, Pak. Ini belum, Pak. Loading deh, Pak. Ini sudah? Sudah, Pak. Sudah, Pak. Ya, oke, baik. Jadi pada pertemuan kita kali ini kita akan mencoba memberikan ukuran untuk gambar kita yang di sebelah kanan ini dengan mengacu ke gambar kita yang sebelah kiri. Ibaratnya kita menggambar sebuah objek dua dimensi yang mana gambar sumbernya adalah yang ini. Ya, gambar sumbernya itu adalah sebuah gambar yang dilengkapi dengan ukuran-ukuran. Ya, tentunya ukuran-ukuran yang sudah lengkap. Ya. Karena kalau ukurannya tidak lengkap, maka nanti proses penggambaran itu pasti terkendala. Jadi ukuran itu nanti harus lengkap, tidak boleh kurang dan tidak boleh berlebih. Ya, jadi dengan mengacu ke gambar yang bagian sebelah kiri ini, kita akan mencoba menggambar objeknya ini seperti ini, ibaratnya sudah selesai. Dan tugas kita kali ini adalah memberikan ukuran seperti ukuran yang tertera pada gambar sumber. Ya, itu yang akan kita bahas pada pertemuan kita kali ini ya. Oke, baik. Ketika pertemuan kita yang lalu, apa-apa saja yang perlu kita atur ketika kita ingin memberi ukuran? Coba dibantu. Dintot. Ya, mulai dari awal sekali, berurutan. Kemarin pertama sekali yang kita bahas apa? Tentang apa? Dimtix. Yang pertama, Dimexe gitu kan? Dimexo, ingat. Ya, jadi itu kita atur Dimexe. Ini kemarin atau minggu lalu Dimexenya itu nilainya berapa? Dimexenya yang masuk minggu yang lalu hari Rabu yang gabung. Ya, Dimexenya kemarin kita berikan 1 ya, 1. Tapi kalau nanti terlalu rapat, kita berikan 2. Tapi secara umum dia nilainya adalah 1. Dimexenya kita buat 1. Kemudian yang kedua apa lagi? Dimexo ya. Dimexonya kita buat 1.
Tapi kalau nanti misalnya ukuran yang kita berikan ini terlalu rapat, ya, atau nanti ada yang terlalu jauh, maka kita sesuaikan. Nah, kemudian apa lagi? Ada yang ingat? Dimgap. Dimtat. Dimtatnya 1 atau 0? 1 Pak. Iya, dimtatnya 1. Kita enter. Lalu dimgap ya, dimgap. Dimgapnya berapa? 1. Ya, jadi apa itu dimexo? Nah, itu sudah kita bahas ya kemarin. Jadi kamu harus ingat. Jadi dimgapnya kita berikan 1, enter. Apalagi? Apalagi? Dimas ya, untuk menentukan ukuran tanda panah. Kita ketikkan dimasnya, enter. Nah, dimasnya kita berikan 3 ya, 2,5 atau 3 bisa. Kemudian apa lagi? Ya, ini semua untuk ukuran-ukuran yang linear ya. Kalau dia kemarin untuk memberikan ukuran untuk lingkaran atau busur, apa aja dia berperan di situ? Dimto. Dimtonya pada posisi on. Ya. Nah, kemudian paketannya lagi apa? Paketan dari dimto untuk ukuran. Dimtix dulu ya. Oke, dimtix. Dimtixnya pada posisi off. Nah, baru yang di belangkonya barusan dimtoffel. Dimtoffelnya pada posisi apa? Off. Nah, gitu ya. Enter. Sementara ini dulu yang kita atur. Kalau nanti ukuran yang kita set ini atau kita atur ini nanti kurang sesuai dengan hasilnya, maka bisa kita atur kembali. Nah, jangan nanti sampai tanda panah kita itu misalnya terlalu besar atau terlalu kecil gitu ya. Maka itu harus kita sesuaikan lagi nantinya. Oke, baik, dari yang sudah kita berikan perintah-perintah ini tadi, coba sekarang kita mulai memberikan ukuran. Dan perhatikan cara memberikan ukuran ya. Nah, bahwasanya ketika kita ingin memberikan ukuran, maka syarat-syaratnya itu harus diketahui. Tidak boleh memberikan ukuran sebanyak 2 kali. Kemudian garis ukuran itu tidak boleh saling berpotongan. Ya. Kemudian garis ukuran itu tidak boleh terlalu rapat dengan yang mau kita beri ukuran atau terlalu jauh. Nah, jadi kita sesuaikan. Oke, baik, sekarang kita ingin memberikan ukuran untuk yang ini dulu boleh. Yang jarak 40 ini. Maka perintahnya apa ini? Kita gunakan perintahnya dim linear ya, oke ya, dim linear. Jadi di sini setelah kita klik dim linear, nih ya, tinggal kita pastikan kalau kita mau nanti posisi garisnya itu dari pusat boleh, tapi kadang kalau kita ambil dari pusat, kadang nanti dia kan agak mengganggu. Jadi nggak apa-apa kalau kita ambil dari kuadran sini, kuadran yang di sini, karena ini kan mewakili dari pusat juga. Jadi dari sini kita klik, ini pun kita klik kuadrannya atau endpoint dari garis atau busur. Kita klik, lalu kita tarik ke atas seperti ini. Nah, lalu kita posisikan di mana kita inginkan. Tinggal kita tarik ke atas, lalu diklik. Nah, kalau kita perhatikan di sini, tanda panah yang muncul itu bagaimana dibandingkan dengan gambarnya ini? Kelihatan lebih kecil kan dari ini kan? Dari yang ada. Iya, Pak. Nah, jadi kalau kita merasa bahwasanya tanda panahnya ini terlalu kecil, ya, maka bisa kita atur lagi ukuran dari tanda panahnya sebelum kita berikan ukuran untuk seluruhnya.
Ya, jadi ini kita ganti misalnya tanda panahnya itu perintahnya kan Dimas ya. Dimas, enter. Nah, misalnya kita mau berikan dia agak besar, jadi kita berikan 5. Karena tanda panah itu Dimasnya 5 itu masih sesuai dengan standar ISO ya. Jadi kita berikan 5, kita enter. Jadi ketika kita berikan nanti tanda panah ini, maka nanti akan lebih besar lagi. Kemudian kita perhatikan lagi di sini. Ya, ini kelebihan garis ke atas dan jarak antara benda kerja dengan garis ya. Garis ini kita perhatikan kan agak renggang. Kalau ini kita perhatikan pada posisi yang sama, ini terlalu rapat. Terlalu rapat. Jadi kalau misalnya ingin kita berikan kerenggangan lagi, maka kita atur lagi perintahnya. Apa perintahnya ini? Untuk mengatur jarak ini ke atas, kerenggangan ini, dan kelebihan garis ini. Apa kemarin? Ya, Dimexo dan Dimexe ya. Jadi di sini Dimexo dan Dimexe-nya kita besarkan lagi. Dimexo-nya kita berikan 2. Dimexe-nya kita berikan 2 juga. 2 mili maksudnya. Oke, sudah. Sekarang kita ulangi pemberian ukurannya biar kelihatan nanti perubahannya. Ini kita biarkan aja dulu ya. Kita biarkan. Kita berikan lagi ukuran untuk dim line, dim linear ya. Kita klik lagi di sini. Ya, dim linear. Kita klik lagi di sini dan di sini endpointnya kita ambil ya. Kita tarik ke atas. Nah, di sini kelihatan perbedaannya kan? Tanda panahnya tadi sudah terjadi perbedaan. Ini kita hapus yang bawah. Ya, ini caranya kita delete aja. Pilih delete. Nah, seperti ini. Jangan terlalu tinggi ya. Ini bisa kita turunin sedikit lagi. Kita klik ke bawah gini. Ya, oke. Berarti Dimasnya sudah oke, Dimexe-nya sudah oke, Dimexo-nya pun sudah oke. Kalau Dimgap-nya bagaimana nih? Kerenggangan, jarak antara teks ukuran dengan garis ukuran ini. Nah, kalau misalnya kita rasa ini sudah cukup jaraknya, nggak apa-apa. Kalau ini memang disetel dia 2 mili nih jaraknya, Dimgap-nya. Nah, jadi kalau kita rasa ini misalnya terlalu rapat, bisa kita renggangkan juga. Ya. Tapi kalau kita rasa itu sudah cukup, maka nggak ada masalah ya. Tapi coba kita setel aja Dimgap-nya, kita ganti menjadi 2. Dimgap 2, enter. Jadi ini kita hapus saja lagi. Kita pilih lagi dim linear, kita klik lagi endpoint dari ini, kita letakkan di sini. Oke, sudah ya. Jadi yang 4 tadi kita atur sudah beres. Ini tadi untuk membuat teks di atas garis ukuran. Ini tadi kan opsinya dimtat. Dimtatnya tadi kita berikan opsinya 1. Ya, makanya dia di atas garis ukuran. Baik, seterusnya apalagi yang kita berikan? Kita berikan dulu ukuran-ukuran yang di dalam ya. Ini kebetulan tata letaknya ini sudah kalau kita istilahkan sudah rapi. Jadi kita ikuti aja ukuran tata letaknya seperti ini. Tapi kalau misalnya gambar sumber kamu itu ukurannya masih berantakan atau kurang rapi, maka gambar yang kamu gambar nanti kamu berikan ukurannya lebih rapi. Jadi nggak harus mengacu ke posisi ukuran dari gambar sumber. Gitu ya. Kalau misalnya gambar sumbernya kurang rapi, kamu nggak perlu mengacu ke situ. Kamu buat aja versi kamu sendiri agar ukurannya itu tata letaknya jadi rapi. Ya. Oke, baik. Sekarang kita berikan lagi ukuran untuk jari-jari yang ini dulu semua. Di sini nanti mau saya sampaikan sedikit.
bahwasanya kapan kita berikan ukurannya jari-jari, kapan kita berikan ukurannya radius. Sini kita klik radius. Ya. Jadi radius itu nanti kita berikan kalau benda kita itu atau bagian dari benda kita itu berbentuk busur. Ya, ini kan busur ini. Jadi kita berikan radius ini. Ya. Nah, kemudian mana lagi radius? Untuk mengulangi perintah radius cukup kita enter saja. Kita enter, kita klik seperti ini. Kita enter aja lagi, kita klik. Kita posisikan di sini ya. Di sini kita letakkan, boleh ini. Enter lagi, ini. Kita klik garisnya. Di enter lagi, kita perhatikan mana-mana saja lagi radius. Ini radius yang 7,5. Ini kita klik, kita letakkan di sini. Enter lagi, kita letakkan di sini yang radius 20. Enter lagi, ini yang radius 40. Enter lagi untuk radius 20 yang di bawah ini. Ya, ini juga untuk radius yang besar ini 60. Ya, kita letakkan di sini. Ya, kemudian mana lagi yang jari-jari? Habis. Habis ya. Oh, yang ini satu lagi. Ini. Nah, seperti ini. Oke, baik, setelah jari-jari kita berikan semua, berikutnya kita berikan diameter. Berarti jari-jari itu kita berikan untuk yang namanya busur. Kalau diameter kita berikan untuk lingkaran. Jadi di sini kita pilih diameter. Ya, kita pilih lingkaran ini. Kebetulan lingkaran yang dua ini besarnya sama ya. Ini diameter 15. Kita klik, kita letak di sini boleh. Nah, gitu ya. 15. Kemudian kita enter. Sekarang kita beri untuk diameter 20. Udah. Kemudian untuk yang ini pun bisa ya. Karena ini dengan ini kan nggak ada hubungannya, artinya nggak simetri, bukan sama persis. Jadi ini pun bisa juga kita berikan ukurannya. Kita klik, ini diameter 15. Oke, baik, mana lagi yang belum kita kasih ukuran? Yaitu jarak dari pusat ini ke pusat sini. Ya, 106. Jadi kita gunakan dim lin juga, dim linear. Dim linear, kita pilih ini, kita pilih di kuadrannya ya, nggak usah dari pusat, karena dari pusat nanti banyak sekali garis-garis yang terpotong. Jadi kita tarik ke atas seperti ini. Oke, kemudian yang 80 ini yang miring. Kalau pemberian ukuran kondisi miring seperti ini, perintah ukurannya itu adalah ini ya, aligned dimension. Kita klik di sini, kita pastikan kita klik pusatnya ya, pusat dan pusat. Kalau misalnya ragu dalam pemilihan pusat, kita bantu dengan OSNAP chain. Nah, jadi di sini kita tarik ke sini dia. Kita klik. Nah, kalau ini tadi terlalu rapat di sini, ini kan kurang rapi. Ini bisa kita ulangi, kita hapus, kita berikan lagi ukurannya, diameter, kita klik ini, nah, kita letak di sini. Seperti ini. Apalagi yang belum kita kasih ukurannya, yaitu sudut kemiringan ini ya. Nah, jadi kita berikan ukurannya itu untuk memberikan kemiringan angular. Kita klik angular, kemudian klik garis ini dan garis pasangannya ini.
Nah, maka muncul sudutnya di sini 45 dan 55. Nah, kemudian untuk yang bawahnya lagi sama. Untuk mengulangi perintahnya tinggal kita enter saja. Enter, klik lagi garis ini dan garis ini. Lalu posisikan lagi di sini. Kalau kita tidak mau keadaan panahnya seperti ini, kita tarik lagi keluar agak besar gini. Ya, maka di sini 40. Ini 55. Kalau ini mau kita buat dia sama dengan yang di sini, meneruskan, bisa kita ulang lagi pemberian ukurannya. Kita klik garis ini dan garis pasangannya, lalu kita letakkan di sini. Nah, gitu ya. Kalau ini terlalu rapat, bisa kita geser lagi atau kita posisikan di tempat yang lain. Seperti ini. Yang jelas dia tidak boleh berpotongan ya, tidak boleh berpotongan. Oke, ini kira-kira hasil dari pemberian ukuran untuk gambar yang sudah selesai kita gambar. Ya. Nah, jadi seperti ini caranya. Jadi nanti untuk tugas kamu yang berikutnya, gambar 2 dimensi yang ada 2 gambar kemarin yang sedang atau yang sudah selesai kamu gambar. Ini nanti tugas berikutnya adalah memberikan ukuran-ukurannya. Dan perlu diingat, ukuran itu harus lengkap. Harus lengkap, tidak boleh kurang, tidak boleh berlebih. Karena itu merupakan acuan atau patokan untuk menggambarnya nanti. Nah, gitu deh. Saya kira-kira di sini. Jadi dalam gambar teknik, ketika kita memberikan ukuran, perintah-perintah yang kita atur ini tadi, ya itulah yang secara umum yang kita gunakan selalu nanti dalam gambar teknik. Ya. Nah, jadi nanti tugas kamu itu setelah kamu berikan ukuran, itu nanti kamu atur lagi tata letaknya di kertas A4 ya, kamu atur di A4. Oke, sudah itu aja ya. Kalau gitu kita akhiri. Terima kasih sudah bergabung di kelas kita ini. Saya tutup dengan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Iya. Tuh.